menatap hujan yang mengguyur kota dari balik jendela kedai kopi tempat ia biasa menunggu. 5 tahun. Waktu yang seharusnya cukup untuk membuatnya berhenti berharap. Tapi nyatanya ia tetap di sini, menunggu Reza, seperti janji yang pernah mereka buat sebelum lelaki itu pergi merantau. Dulu, di tempat ini, Reza menggenggam tangannya dan berbisik, "Tunggu aku, Rel. Aku pasti kembali dan menikahimu." Kata-kata itu terpatri di hatinya, menjadi satu-satunya pegangan yang membuatnya bertahan. Hari ini, Aurel mendengar kabar bahwa Reza akhirnya pulang. Ia seharusnya bahagia, seharusnya berlari menyambutnya. Tapi ada resah yang mengganjal di dadanya, perasaan tak nyaman yang sulit ia jelaskan. Suara lonceng di pintu kedai berbunyi. Aurel menoleh dan melihat sosok yang selalu ia rindukan. Reza. Masih sama seperti dulu, tapi ada sesuatu yang berbeda. Senyumnya, tatapannya, caranya berdiri di hadapannya. Dan seseorang di sisinya, seorang perempuan dengan senyum manis yang menggandeng tangannya. Hatinya mencelos. Aurel. Suara Reza terdengar ragu. Aurel menelan ludah. Hai, Za. Lama tak bertemu. Perempuan di samping Reza tersenyum dan mengulurkan tangan. Hai, aku Dinda. Kamu pasti Aurel, kan? Aurel menatap tangan itu sesaat sebelum menyambutnya. Tangannya dingin. Iya, aku Aurel. Reza menarik napas panjang. Rel, aku ingin bicara. Aurel tersenyum samar. Aku tahu. Ia tak bodoh. 5 tahun adalah waktu yang lama. Janji bisa pudar, hati bisa berubah. Dan Reza ternyata sudah menemukan seseorang yang lain untuk mengisi hatinya. Aku minta maaf, kata Reza. Suaranya penuh penyesalan. Aku nggak pernah berniat untuk mengingkari janji kita. Tapi banyak hal terjadi di perantauan, dan... Aurel mengangguk, menahan semua rasa sakit yang mendesak di dadanya. Aku mengerti, Za. Tapi kamu masih menungguku. Suara Reza nyaris berbisik, terdengar seperti luka yang ia rasakan sendiri. Aurel tersenyum, meski air mata menggenang di pelupuk matanya. Menunggu seseorang bukan berarti dia akan kembali dengan cara yang sama, kan? Dinda menggenggam tangan Reza lebih erat. Aku harap kita bisa tetap berteman, Aurel. Aurel menatapnya sejenak. Perempuan ini tak salah, tak bersalah. Justru ia yang bodoh karena masih bertahan pada harapan kosong. Ya, jawabnya akhirnya. Kita bisa tetap berteman. Hujan masih turun deras di luar. Kali ini, Aurel tahu, ia tak akan lagi menunggu. Aurel menatap punggung Reza yang perlahan menjauh bersama Dinda. Hatinya terasa kosong. Seperti ada lubang besar yang menganga, menyedot semua harapan yang selama ini ia pelihara. Ia menghela napas panjang, menunduk, dan menatap kopi yang sudah dingin di depannya. 5 tahun menunggu, hanya untuk melihat dia berjalan pergi bersama orang lain. Ironis. Aurel. Suara itu membuatnya tersadar. Dia menoleh dan mendapati Satria berdiri di samping mejanya. Lelaki itu membawa 2 gelas kopi di tangannya. Aku lihat kamu sendirian. Boleh duduk. Aurel mengangguk pelan. Satria adalah teman kerjanya. Seseorang yang selalu ada untuknya selama ini. Mungkin bukan sahabat dekat, tapi cukup akrab untuk berbagi cerita tentang pekerjaan dan hidup. Kamu baik-baik saja? Tanya Satria setelah duduk. Aurel tersenyum hambar. Aku nggak tahu. Satria menghela napas. Aku tadi lihat Reza datang. Aurel mengangguk. Dia datang tapi nggak sendiri. Satria terdiam sesaat, lalu mendorong segelas kopi ke arahnya. Ini, kamu butuh sesuatu yang lebih hangat dari kopi dingin itu. Aurel tersenyum kecil dan menerima gelas itu. Terima kasih.
Sat. Mereka terdiam beberapa saat, hanya ditemani suara hujan di luar jendela. Aurel merasa aneh. Seharusnya ia menangis. Seharusnya hatinya hancur berkeping-keping. Tapi yang ia rasakan saat ini justru kosong. Seperti jiwanya sudah lama tahu bahwa akhirnya akan seperti ini, hanya saja hatinya yang masih menolak untuk percaya. "Kamu sudah cukup lama menunggu," kata Satria pelan. "Mungkin sekarang saatnya berhenti." Aurel menatap kopi di tangannya, mengaduknya pelan. "Aku juga berpikir begitu." Satria tersenyum kecil. "Bagus kalau begitu." Aurel mengangkat alis. "Kamu kelihatan senang sekali." Satria mengangkat bahu. "Bukan senang sih, lebih ke lega." "Lega?" Satria menatap matanya dalam-dalam. "Karena akhirnya kamu bisa melihat kenyataan, Rel." Aurel terdiam. Ada sesuatu di mata Satria yang membuat hatinya bergetar. Tapi ia tak ingin berpikir terlalu jauh. Hari ini terlalu melelahkan. Klub hitam, klub hitam, klub hitam. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Aurel mulai mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia masih bekerja di kantor yang sama, masih datang ke kedai kopi favoritnya, tapi ada sesuatu yang berubah. Ia tak lagi menunggu. Ia mulai belajar menerima kenyataan bahwa Reza adalah bagian dari masa lalunya, bukan lagi masa depannya. Namun, di tengah upayanya untuk melupakan, Reza justru datang kembali. Suatu sore, ketika Aurel baru saja selesai bekerja, ia menemukan Reza berdiri di depan kantornya. "Aurel," panggilnya. Aurel tertegun sejenak, lalu menghela napas dan melangkah mendekat. "Ada apa, Za?" Reza menatapnya dengan ragu. "Aku ingin bicara." "Kita sudah bicara, kan?" "Tidak, aku belum sempat menjelaskan semuanya." Aurel tersenyum tipis. "Aku rasa aku nggak butuh penjelasan lagi. Reza, kamu sudah memilih." Reza menatapnya lama. "Tapi kamu masih penting buat aku, Rel." Aurel menghela napas. "Kalau aku memang penting, kamu gak akan membiarkan aku menunggu selama 5 tahun hanya untuk melihatmu kembali dengan orang lain." Reza terdiam. Kali ini, ia tak bisa membantah. Aurel tersenyum kecil. "Kita sudah selesai, Ja. Aku gak marah. Aku juga gak benci. Aku hanya lelah." Reza menunduk, tampak menyesal. "Aku benar-benar minta maaf." Aurel mengangguk. "Aku tahu." Lalu, tanpa berkata lagi, ia melangkah pergi. Meninggalkan Reza. Meninggalkan penantian yang selama ini membelenggunya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Langkah Aurel terasa ringan saat ia meninggalkan Reza di depan kantornya. Entah bagaimana, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi beban penantian, tidak ada lagi harapan yang menggantung tanpa kepastian. Namun, bukan berarti rasa sakitnya hilang begitu saja. Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidurnya, pikirannya tetap melayang ke masa lalu. Semua kenangan bersama Reza masih begitu nyata. Tawa mereka, janji-janji yang dulu terasa begitu kuat. Aurel menghela napas panjang dan menatap langit-langit kamarnya. Mungkin ini saatnya aku benar-benar membuka lembaran baru. Klub hitam, klub hitam, klub hitam. Keesokan harinya, di kantor, Aurel mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun, pikirannya terganggu saat seorang rekan kerja menghampirinya dengan wajah penasaran. "Aurel, tadi aku lihat kamu sama Reza di depan kantor," kata Rina, teman satu timnya. Aurel hanya tersenyum tipis. "Iya, dia datang buat bicara." Rina mendekat, menurunkan suaranya. "Jadi gimana? Dia minta balikan?" Aurel tertawa kecil. "Enggak, Rin. Dia cuma minta maaf."
Rina mengernyit. Dan kamu terima begitu saja? Aurel menghela napas. Aku sudah cukup lama terjebak di masa lalu. Rin, aku nggak mau lagi. Rina menatapnya beberapa detik sebelum tersenyum. Aku salut sama kamu, Rel. Nggak gampang buat move on dari seseorang yang udah lama ditunggu. Aurel mengangguk pelan. Memang tidak mudah, tapi ia tahu ini yang terbaik. Saat jam istirahat tiba, Satria muncul di depan meja Aurel dengan 2 gelas kopi di tangannya. Masih sibuk? Tanyanya. Aurel tersenyum dan menggeleng. Enggak, udah selesai. Duduklah. Satria menyerahkan salah satu gelas kopi padanya. Aku nggak tahu kamu suka yang mana, jadi aku pilihkan cappuccino. Aurel tertawa. Kamu mulai hafal seleraku. Satria mengangkat bahu. 5 tahun lebih di kantor yang sama, aku harusnya tahu. Aurel menyesap kopinya dan menikmati kehangatan yang menyebar di tenggorokannya. Terima kasih, Sat. Satria menatapnya sejenak. Kamu kelihatan lebih tenang hari ini. Aurel tersenyum kecil. Aku rasa aku mulai terbiasa. Bagus. Satria mengangguk. Tapi kalau kamu masih butuh teman buat ngobrol atau sekadar jalan-jalan, aku ada. Aurel menatap Satria. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuat hatinya berdebar. Tapi ia buru-buru mengabaikannya. Aku tahu. Terima kasih, Sat. Klub hitam, klub hitam, klub hitam. Hari-hari berlalu, dan Aurel semakin mantap melangkah maju. Ia mulai mencoba hal-hal baru, pergi ke tempat-tempat yang dulu enggan ia kunjungi karena terlalu sibuk menunggu. Satria sering menemaninya. Tanpa sadar, lelaki itu menjadi bagian penting dalam hari-harinya. Seseorang yang selalu ada, tanpa janji yang muluk-muluk, tanpa harapan yang menggantung. Suatu sore, mereka duduk di taman kota setelah lelah berkeliling. Satria menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. Aku senang melihat kamu seperti ini, katanya pelan. Aurel menoleh. Seperti apa? Satria tersenyum. Seperti Aurel yang gak lagi menunggu seseorang yang bahkan gak pasti datang. Aurel terdiam sejenak sebelum ikut tersenyum. Aku juga senang, Sat. Akhirnya aku bisa melihat dunia tanpa bayang-bayang Reza. Satria mengangguk. Bagus. Karena ada banyak hal indah di luar sana yang menunggu untuk kamu lihat. Aurel menatap Satria lebih lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin seseorang yang tepat memang selalu ada di dekatnya. Hanya saja ia terlalu sibuk menunggu yang lain. Hatinya mulai terbuka. Sore di taman itu meninggalkan kesan yang berbeda di hati Aurel. Selama ini, ia terlalu fokus pada Reza, terlalu terpaku pada janji lama yang tak kunjung terwujud. Dan sekarang, dengan Satria duduk di sampingnya, ia menyadari bahwa ada banyak hal yang luput dari perhatiannya. Satria, lelaki itu selalu ada. Ia hadir dalam diam, dalam gestur kecil yang menunjukkan kepedulian, dalam cara sederhana yang tak pernah menuntut balasan. Aurel menghela napas pelan. Ia belum siap untuk memikirkan kemungkinan lain. Yang ia tahu, ia merasa nyaman. Dan mungkin, itu sudah cukup untuk saat ini. Klub hitam, klub hitam, klub hitam. Minggu-minggu berlalu, dan Aurel semakin terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Ia tak lagi merasa gelisah setiap melihat ponselnya, tak lagi menunggu kabar yang tak pernah datang. Reza masih sesekali menghubunginya, tapi Aurel sudah tak lagi terpancing. Suatu pagi, saat ia sedang sibuk menyusun laporan di meja kerjanya, ponselnya bergetar. Nama Reza muncul di layar. Aurel menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkat. Halo, Za. Hai, Aurel. Kamu sibuk? Sedikit. Ada apa? Aku ingin ketemu. Bisa?
Aurel terdiam. Untuk apa? Ada sesuatu yang ingin aku katakan langsung. Aurel menghela napas. Ia ragu. Tapi ia juga tahu bahwa mungkin ini adalah bagian dari prosesnya untuk benar-benar menutup lembaran lama. Baiklah. Nanti setelah kerja, kita bisa ketemu di kafe biasa. Oke. Sampai nanti, Rel. Klub hitam, klub hitam, klub hitam. Sore itu, Aurel kembali ke kedai kopi tempat ia dulu selalu menunggu. Hujan rintik-rintik membasahi jalan, membuat suasana terasa lebih melankolis dari biasanya. Saat ia masuk, Reza sudah duduk di sudut, menunggunya. Aurel menarik napas sebelum melangkah mendekat. Hai, sapanya singkat. Reza tersenyum. Hai, duduklah. Aurel menarik kursi dan duduk di hadapannya. Ia bisa melihat ada sesuatu di wajah Reza, seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya langsung. Reza menatap meja, seakan mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Aurel tersenyum kecil. Aku sudah memaafkanmu, Za. Reza mengangkat wajahnya. Aku nggak cuma minta maaf, Rel. Aku juga ingin jujur. Aku masih sayang sama kamu. Jantung Aurel berdetak lebih cepat. Aku tahu aku terlambat. Aku tahu aku yang salah. Tapi sejak aku pulang dan melihatmu lagi, aku sadar kalau aku masih menginginkanmu dalam hidupku. Aurel menghela napas panjang. Ia tidak tahu harus tertawa atau menangis. 5 tahun ia menunggu kalimat itu. 5 tahun ia berharap Reza akan kembali dan mengatakan hal itu padanya. Dan kini, saat ia sudah memutuskan untuk berhenti menunggu, lelaki itu justru datang dengan perasaan yang sama seperti dulu. Kamu masih dengan Dinda, kan? Reza mengangguk pelan. Tapi hubungan kami? Ia terdiam. Aku nggak yakin, Rel. Aku pikir aku sudah melupakanmu, tapi ternyata tidak. Aurel tersenyum pahit. Lalu, apa yang kamu inginkan, Za? Aku menunggumu lagi? Menunggu sampai kamu benar-benar yakin siapa yang kamu pilih? Reza menatapnya dengan gelisah. Aku nggak meminta itu. Tapi kamu datang padaku dengan perasaan yang belum selesai. Reza terdiam. Ia tahu Aurel benar. Aurel menghela napas. 5 tahun, Za. Aku menunggumu 5 tahun. Berharap kamu akan kembali padaku. Dan ketika akhirnya kamu kembali, kamu sudah bersama orang lain. Matanya mulai memanas, tapi ia menahannya. Aku sudah mencoba menerima. Sudah mencoba melepaskan. Dan sekarang, kamu datang dan mengatakan semua ini? Aku nggak tahu harus merasa apa. Za? Reza menggenggam tangannya di atas meja. Aku minta maaf, Rel. Aku benar-benar minta maaf. Aurel menatap tangannya yang tergenggam. Dulu, sentuhan ini membuatnya merasa aman. Tapi kini, ia hanya merasa hampa. Ia menarik tangannya pelan. Aku nggak bisa, Za. Reza menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi ini benar-benar akhir untuk kita. Aurel tersenyum tipis. Aku rasa kita sudah selesai sejak lama. Hanya saja, aku yang terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Reza menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku ingin kamu bahagia, Za. Tapi kali ini, aku juga ingin memilih kebahagiaanku sendiri. Reza menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. Terima kasih, Rel. Untuk segalanya. Aurel tersenyum kecil. Sama-sama. Lalu, ia bangkit berdiri. Untuk terakhir kalinya, ia melihat Reza sebelum melangkah pergi. Dan kali ini, ia benar-benar melepaskannya. Klub hitam, klub hitam, klub hitam. Saat Aurel keluar dari kedai, hujan masih turun rintik-rintik. Ia berdiri di tepi jalan, membiarkan dirinya merasakan udara dingin yang menyentuh kulitnya.
Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Satria. Hei, kamu sudah selesai? Mau aku jemput? Aurel menatap layar ponselnya dan tersenyum. Mungkin, menunggu yang tak kembali adalah kesalahan. Tapi kini, ia tahu bahwa selalu ada seseorang yang bersedia berjalan bersamanya, tanpa harus menunggu. Tangannya mengetik balasan. Ya, jemput aku. Aku ingin pulang. Hujan masih turun ketika Aurel menaiki mobil Satria yang sudah menunggunya di tepi jalan. Begitu ia masuk, Satria menatapnya sekilas, mencoba membaca ekspresinya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Aurel menghela napas, tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja, Sat." Satria tak langsung menyalakan mobil. Ia menatap Aurel lebih lama, memastikan bahwa jawaban itu bukan sekadar basa-basi. "Kamu ketemu Reza?" Aurel mengangguk. "Iya." "Dan?" Aurel memejamkan mata sejenak, mencoba merangkum perasaannya dalam satu kata. "Dan akhirnya aku benar-benar melepasnya." Satria menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. "Aku bangga sama kamu." Aurel tertawa kecil. "Kenapa?" "Karena nggak semua orang bisa melepaskan sesuatu yang sudah ia genggam selama ini," jawab Satria. "Dan aku tahu betapa sulitnya itu untukmu." Aurel menatap Satria. Ada kehangatan dalam tatapannya, sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. "Terima kasih, Sat," ucapnya lirih. Satria tersenyum, lalu menyalakan mesin mobil. "Ayo, kita pulang." Klub hitam, klub hitam, klub hitam. Hari-hari setelahnya, Aurel merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Ada ketenangan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Tidak ada lagi perasaan menunggu. Tidak ada lagi beban dari masa lalu. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan Satria. Bukan karena ingin mencari pelarian, tapi karena ia merasa nyaman. Satria tak pernah menuntut apapun. Ia hanya ada, menemani tanpa perlu banyak kata-kata. Suatu sore, mereka duduk di taman yang sama seperti beberapa minggu lalu. Satria menatap Aurel yang sibuk mengaduk es teh di tangannya. "Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang," katanya. Aurel tersenyum. "Aku memang lebih bahagia." "Jadi, apa rencana hidupmu selanjutnya?" tanya Satria. Aurel terdiam sejenak, berpikir. "Aku ingin melakukan banyak hal yang dulu nggak pernah aku lakukan. Seperti traveling ke tempat-tempat yang selalu ingin aku kunjungi. Mungkin juga mulai belajar sesuatu yang baru." Satria mengangguk. Kedengarannya menarik. Aurel menoleh padanya. "Kamu mau ikut?" Satria terkejut sesaat, lalu tertawa. "Aku? Ya. Kamu mau ikut denganku melihat dunia?" Satria menatapnya lama, lalu tersenyum. "Selalu." Aurel merasakan sesuatu bergetar dalam dadanya. Sesuatu yang hangat, yang membuatnya ingin percaya lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hatinya siap untuk membuka lembaran baru. Klub hitam, klub hitam, klub hitam. Beberapa bulan kemudian, Aurel benar-benar mewujudkan rencananya. Ia memulai perjalanan pertamanya ke sebuah kota yang selalu ingin ia kunjungi. Dan tentu saja, Satria ada di sana, menemaninya. Di tengah perjalanan, di bawah langit senja yang indah, Aurel menatap Satria yang berjalan di sampingnya. "Sat," panggilnya. "Apa kamu pernah merasa bahwa kita terlalu lama melihat ke belakang, sampai lupa bahwa ada sesuatu yang lebih baik di depan?" Satria menatapnya, lalu tersenyum. "Aku rasa, kita hanya butuh waktu untuk menyadarinya."
Aurel mengangguk pelan. Dan sekarang aku menyadarinya. Satria tersenyum lebih lebar. Aku juga. Mereka berjalan berdampingan, menikmati angin sore yang berhembus lembut. Dan untuk pertama kalinya, Aurel benar-benar merasa bahwa ia sudah menemukan rumah baru untuk hatinya. Bukan lagi dalam penantian, tapi dalam perjalanan.